Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dusa Putri dengan NPM 202140640508. Yang saya hormati Bapak Arman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital. Pada pekan ini kita akan membahas tentang Text to Speech and Audio Converter. Nah, langsung saja kita masuk materi. Nah, jadi text to speech yang bisa kita singkat TTS merupakan salah satu teknologi asistif yang mampu membaca tulisan dan mengubahnya menjadi suara. Nah, teknologi ini diciptakan dengan tujuan agar mempermudah manusia apabila ingin memahami suatu teks dengan hanya mendengarkan saja. Nah, selain itu, TTS juga termasuk teknologi spin sintesis, yaitu menghasilkan suara sintesis yang mirip dengan suara manusia. Karena teknologi ini menggunakan mesin learning, algoritma mesin learning membuatnya bisa berbicara menyerupai manusia dengan jenis suara laki-laki maupun suara perempuan, akses bahasa, jeda, dan juga intonasi. Cara kerja dari text to speech yang pertama, mengubah teks menjadi kata-kata. Dalam fase pertama, mesin learning mengubah seluruh teks yang tersedia ke dalam kata-kata baku. Selama proses ini, mesin learning turut mengubah konten yang bukan kata seperti angka, simbol, singkatan, dan lain sebagainya. Selama proses ini, mesin learning akan mencocokkan dengan intonasi kata per kata. Yang kedua, melengkapi transkripsi. Jadi, selama proses ini, sistem mengidentifikasi setiap kata melalui unit yang beragam, kemudian dirangkum dengan penyusunan intonasi utuh menggunakan data dari tiap kata dan kalimat yang fonemnya telah diidentifikasi. Yang ketiga, mengonversi hasil teks ke dalam suara. Tahap akhir dari proses text to speech yaitu membaca hasil analisis teks melalui model akustik. Pada tahap ini, sistem membentuk korelasi antara fonem di dalam kalimat dengan suara yang cocok dan diakhiri dengan pemberian intonasi. Manfaat dari text to speech yang pertama, membantu kegiatan belajar mengajar selama proses pembelajaran e-learning, membantu kita dalam mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi, melalui text to speech yang mampu membaca dengan suara segala teks seperti berita, dokumen, artikel, sehingga kita dapat melakukan aktivitas lain sambil mendengarkannya. Dan yang ketiga, membantu mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam memahami teks. Jadi, manfaat dari yang ketiga ini, orang berkebutuhan khusus seperti tunanetra akan tetap bisa mengakses smartphone dengan fitur text to speech seperti yang sudah disediakan. Keunggulan dari text to speech yang pertama, kemudahan aksesibilitas. TTS memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pengguna melalui suara, mempermudah interaksi bagi individu yang memiliki masalah penglihatan atau membaca. Yang kedua, peningkatan interaksi. Jadi, TTS memungkinkan untuk membuat interaksi lebih menyenangkan dan membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna. Yang ketiga, kemudahan digunakan. Jadi, TTS mempermudah pengguna untuk mengakses informasi dan melakukan tugas melalui suara sehingga mempermudah tugas-tugas sehari-hari. Selanjutnya, aksesibilitas global. Jadi, text to speech memungkinkan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa, memperluas aksesibilitas bagi pengguna dari seluruh dunia. Dan yang terakhir, integrasi dengan perangkat lot. TTS memfasilitasi interaksi antara bot dari perangkat lot seperti pemutaran musik atau speaker smart, mempermudah penggunaan perangkat tersebut. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang audio converter.
Jadi, audio converter adalah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan konversi CD audio ke bentuk file berformat MP3, MP4, AC, Flash, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara kerja audio converter. Jadi, perangkat lunak transkripsi otomatis mengenali ucapan dengan menggunakan mesin learning dan kecerdasan buatan. Mesin learning adalah teknologi yang melatih komputer dalam pengenalan ucapan dengan menyimpan dan menganalisis volume data ucapan yang sangat tinggi. Converter audio ke teks memberikan hasil yang akurat karena dapat membandingkan pola ucapan yang direkam dengan basis data besar ini. Saat Anda menggunakan file audio converter, menganalisisnya dengan menggunakan dua komponen utama. Yang pertama, komponen akuistik. Komponen akuistik adalah perangkat lunak yang mengonversi file audio menjadi urutan unit akuistik. Jadi, unit akuistik adalah sinyal digital yang mewakili gelombang suara atau getaran suara yang Anda buat saat berbicara. Sedangkan yang kedua, komponen linguistik. Komponen akuistik mendengarkan kata, sedangkan komponen linguistik memahami dan mengejanya. Misalnya, banyaknya kata dalam bahasa Inggris terdengar sama, tetapi ejaannya berbeda. Kata tu terdengar sama, tetapi orang atau komputer yang mentranslitnya audio harus memahami dalam konteksnya. Manfaat dari audio converter yang pertama, konten media yang dapat dicari, dokumentasi yang lebih cepat, dan yang terakhir, mengamankan data pelanggan. Sedangkan kegunaan dari audio converter yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan konten, mengekstrak wawasan yang dapat ditinjau lanjuti, dan yang ketiga, membuat konten dengan lebih cepat dan mengotomatiskan pembuatan catatan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wal yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.